Oke, jadi kita akan membahas distribusi sampling, penafsiran parameter, dan pengujian hipotesa. Jadi distribusi sampling adalah distribusi pengukuran statistik seperti rata-rata, standar deviasi, proporsi yang muncul sebagai akibat dari penggunaan sampel. Yang kita bahas ada dua, yaitu rata-rata, distribusi sampling rata-rata, dan proporsi. Distribusi sampling rata-rata sendiri adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Untuk yang distribusi sampling proporsi, itu adalah kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampelnya untuk suatu peristiwa. Kita lihat di sini, ini adalah rumus-rumus untuk distribusi sampling rata-rata. Jadi yang sebelah kiri ini adalah populasi yang tidak terbatas. Itu maksudnya gimana jika N per N besar kurang dari 5%. N per N besar itu apa? N itu adalah sampelnya, dan N besar itu adalah populasinya kurang dari 5% ya, jika dihitung. Maka pakai rumus yang sebelah kiri. Jika N per N yang lebih dari 5%, maka kita pakai rumus yang ini. Langsung ke contoh soal. Dari 1000 orang siswa di Semarang yang mengikuti ujian nasional, nilai mereka berdistribusi normal dengan rata-rata 75 dan dengan standar deviasi 8. Berapa peluang dari 25 siswa di Semarang yang mempunyai rata-rata ujian nasional lebih dari 77? Jadi diketahui N itu adalah 1000, dari sini populasinya. N-nya itu 25 dari sampelnya ini ya, sampel, N itu sampel, T-nya 8 itu standar deviasi, dan mu-nya itu 75 dari rata-rata ini. Jadi yang ditanya itu adalah rata-rata dari ujian nasional yang lebih dari 77. Masukin ke rumus saja. Ini kita masukin yang pertama. Ini. Jadi N per N besar itu 25 per 1000, kan hasilnya segini, 2,5%. Berarti kita pakai rumus yang sebelah kiri tadi. Kita masukin aja. Ini 75 dari ini. Lalu masuk ini dimasukin, ini tidak diketahui juga dari sini. Ini juga tidak diketahui sampelnya, ini hasilnya segini. Kita nyari nilai bakunya, yaitu Z. Masukin aja rumusnya nih, X rata-ratanya ini berapa. Ini dari sini ya. Lalu pas ini minus 75 tidak diketahui dari sini. Lalu ini juga sudah diketahui. Hasilnya segini, 1,25. Lalu kita gambar diagramnya ini ya. Tabelnya, kita lihat tabelnya. Caranya, jadi itu kita tuh suruh mencari yang area kuning ini. Kan ini ya, yang ditanya itu apa? Lebih dari 77 kan. Yang ditanya adalah lebih dari 77. Jadi yang lebih itu yang sebelah kanan gitu. Yang ditanya adalah ini. Jadi itu untuk informasi dulu. Nilai dari sini, nilai yang ini, yang area sini yang saya kuning-kuningin ini, yang sekarang ini nilainya adalah 0,05 ya. Yang sini adalah 0,5. Yang sebelah sini juga 0,5 total. Dari 0 sampai plus infinity ini, dari 0 sampai minus infinity juga 0,5. Jadi logikanya gimana jika kita ingin mencari ini? Jadi logikanya adalah luas yang sebelah sini, luas sebelah sini dikurangi luas sebelah sini, dikurangi luas yang ini. Maka yang merah ini dikurangi yang hijau, nanti maka hasilnya yang diarsir warna kuning. Jadi yang luas sebelah kanan 0, total tadi aku sudah bilang 0,5. Jadi yang sebelah sini yang warna merah itu 0,5.
Kalau sudah, kita mencari 0 dan Z-nya. Luas antara 0 dan Z-nya sebelah sini itu 0,3944. Dari mana kita dapetin itu? Dari nilai Z ini. Z-nya kan diketahui 1,25. Kita lihat tabel Z. Ini namanya tabel Z. 1 kan yang sebelah sini tuh untuk melihat satu angka di belakang koma. Yang sini untuk 2 angka di belakang koma. Jadi kita kalau dijabarkan 1,25 ini kan dari 1,2 ditambah 0,05. Jadi 1,2 dan ini kita tarik ke sini, ketemu yang sini. Kalau sudah 0,05 kita ketemu di sini. Jika ditarik dan diketemukan, maka ketemu dari sini 0,3944. Kita masukkan ke nilai ini. Nah, tinggal kurangin deh luas yang besar kurangi luas yang kecil, maka dapat luas yang kuning itu. Maka didapatkan hasilnya segini. Jadi probabilitas dari 25 siswa di Semarang yang mempunyai rata-rata ujian nasional lebih dari 77 adalah sebesar 0,1056. Jika dipersenkan menjadi 10,56%. Kita masuk ke distribusi sampling proporsi. Rumusnya sama aja kayak tadi, bisa dilihat ini. Jika N per N-nya itu kurang dari 5% pakai yang ini. Kalau yang N per N-nya itu lebih dari 5% pakai yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Masuk ke contoh soal. Dalam suatu tes ditemukan bahwa 20% dari peserta dinyatakan lulus, diambil 100 peserta. Sebagai sampel acak dari semua peserta yang mengikuti tes. Berapa probabilitas peserta yang kurang dari 10%? Jadi diketahui N-nya itu sampelnya 100 dan B-nya itu 0,2 dari 20% ini dijadikan desimal. Nyatanya itu adalah yang kurang dari 10%. Tinggal dimasuk-masukin aja ini. Karena N besarnya tidak diketahui, jadi kita pakai rumus yang ini. Tinggal dimasukin ini sama dengan B sama dengan 0,2 di sini. Jadi tinggal dimasuk-masukin ini tidak diketahui, 0,2 ini juga tidak diketahui, tinggal dihitung matematika biasa dapatnya segini. Sekarang kita mencari nilai bakunya atau nilai Z ini. Ini tinggal dimasukin ke rumus saja, ini dari yang ini ya. Kalau jadi minus sama ini, mu-nya ini yang 0,2 kan, ini. Kalau jadi per 0,04 nanti hasilnya ketemu segini. Ingat ya, karena kurang dari 10%, kurang. Jadi minus. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi sudah diingatkan tadi, dan jelaskan tadi bahwa yang sebelah sini 0,5 dan yang sebelah sini juga 0,5. Karena yang dicari kurang dari 10%, maka kita cari yang area sini. Jadi caranya gimana? Kita cari luas yang besar ini, kita kurangin luas yang sebelah sini, yang kecil ini. Nah, ini diketahui 0,5. Kalau sudah yang di 0 sampai Z ini, 0 sampai Z itu diketahui segini. Dari mana? Kita lihat tabel lagi, tabel yang sebelah sini, tabel Z. Tabel Z-nya ini, Z-nya diketahui 0, diketahui min 2,5. Kita lihat 2,5. Nih, 2,5 jika dijabarkan kan 2,5 plus 0,0 kan. 0,00 kan. Jadi 25 gitu. Satu angka di belakang koma ketemu. Terus yang dua angka di belakang koma juga ketemu sini. Jadi jika dipertemukan nanti hasilnya segini. 0,4938, jadi nilainya sini dimasukin ke sini ya.
Lalu 0,5 dikurangi 0,4938, nanti hasilnya segini. Langsung tarik kesimpulan. Jadi probabilitas dari 100 peserta yang mengikuti tes, peserta yang lulus kurang dari 10% adalah sebesar 0,0062. Jika dipersenkan itu 0,62%. Kita masuk ke subbab yang kedua, itu penafsiran parameter. Penafsiran adalah proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan statistik sampel. Yang kita bahas ada dua, yaitu parameter rata-rata dan parameter proporsi. Jadi ini untuk penafsiran parameter rata-rata bisa dilihat rumusnya. Dilihat aja. Jadi rumus yang A ini berlaku untuk sampel besar atau maksudnya adalah N lebih dari 30. Atau dari populasi yang tak terbatas atau infinite population. Atau dari populasi terbatas, namun N per N besar itu kurang dari 0,05. Maksudnya adalah sampel per populasi itu jika dihitung kurang dari sama dengan 0,05. Jika pakai AMP itu karena sampel besar, kebalikannya sama ini, bedanya apa? Di koreksi ini aja ya, ditambah ada rumus ini. Akar N min N per N besar min 1. Ini juga ditambah. Dari populasi terbatas dengan N per N lebih dari 0,05. Jadi kalau lebih dari 0,05 pakai faktor koreksi. Kalau yang rumus ini, yang C, rumus ini berlaku bagi sampel kecil atau N-nya kurang dari 30. Masuk ke contoh soal. Jumlah populasi siswa SMK adalah 1000 siswa. Diambil sampel sejumlah 60. Dilakukan pengukuran sehingga mendapatkan rata-rata berat badan adalah 58 kg. Dan memiliki simpangan baku 10 kg dengan tingkat keyakinan 95%. Berapa taksiran rata-rata berat badan siswa SMK? Jadi N besarnya itu populasinya itu 1000. Sini. Pada ketahui dari sampelnya itu 60, diambil 60. Toknya itu 10 dari simpangan baku sini. Pada X barnya 58 dari rata-rata sini. Dan ini adalah alfanya dari tingkat keyakinan ini 95%. Tinggal dimasuk-masukin aja ini, kita mencari rumus pakai ini. Nah, karena N per N besar lebih dari 0,05, maka kita akan memakai faktor koreksi. Ini ya. Sebenarnya yang di kiri, ruas kiri sama ruas kanan itu sama aja. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini minus, sini plus. Lalu kita masukin aja, hitung matematika biasa, ketemu sini. Jadi dengan tingkat signifikansi 5%, rata-rata berat badan siswa SMK berkisar segini. Ketemu deh simpulannya. Ini kita masuk ke penafsiran parameter proporsi. Rumusnya sama aja sih kayak tadi. Jika N per N lebih dari 0,5 pakai faktor koreksi sama kayak tadi. Jika sampel kecil ganti yang ini tabel Z menjadi tabel T. Beda tabel ya. Masuk ke contoh soal. Pada pemilihan calon presiden dilakukan survei terhadap 100 orang pemilih mengenai pilihan mereka. Hasil survei menunjukkan bahwa 70% akan memilih nomor 1. Sedangkan 30% sisanya itu pilih nomor 2. Dengan tingkat dugaan 95% buat interval proporsi para pemilih akan memilih nomor urut 2. Diketahui sampelnya itu 100. Ini ya 100 ini sampelnya mengambil 100. Lalu dengan tingkat dugaannya ini adalah 90% ya. Nah, oh ini harusnya 90% ya di sini ya. Salah ini. Lalu ini ya diketahui 90% ini ya.
Lalu dijawab pakai rumus ini aja, kita pakai tabel Z nanti. 0,45 dari mana? Dari 90% ini dijadiin desimal. Kalau sudah dibagi 2. Nanti ketemu nilai ini, silahkan dilihat di tabel Z sendiri. Kalau sudah kita tinggal masukin aja rumus biasa. Kalau sudah kita nggak pakai faktor koreksi karena N besarnya populasinya itu tidak diketahui ya. Kalau sudah tinggal masukin biasa. Rumusnya kanan kiri sama ya, cuma perbedaan di plus minus. Kalau sudah ketemu segini. Nih. Jadi dengan tingkat signifikansi 10%. Jadi yang 100 minus 90 ya. Dengan dugaan interval proporsi para pemilih akan memilih nomor urut 2 adalah antara segini. Ketemu jawabannya, ketemu simpulannya. Masuk ke subbab yang ketiga, yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak ataupun hipotesis tersebut tidak wajar dan akhirnya ditolak. Jadi kita harus tahu dulu ini adalah dalam merumuskan hipotesis itu ada yang namanya H0 dan HA. H0 dilambangkan dengan H0 dan diformulasikan untuk ditolak sesudah pengujian. Hipotesis alternatif itu lambangnya itu HA, merupakan hipotesis yang diterima ketika menolak hipotesis 0 dan berlaku sebaliknya. Contoh, H0-nya itu misal rata-rata nilai Anto sama dengan rata-rata nilai Dono. Nah, kalau HA-nya itu rata-rata nilai Anto tidak sama dengan rata-rata nilai Dono. Jadi kita harus tahu ini rumuskan hipotesis itu ada 3 jenis ya. Ada uji 2 pihak, ada uji 1 pihak yang pihak kanan, ada uji 1 pihak tapi yang pihak kiri. Jadi kalau pihak pakainya ini H-nya ini. Kalau yang satu pihak kanan ini. Jadi lihat aja sih. Jadi ini gambar daerahnya nih. Jadi kalau kita pakai uji 2 pihak, ya tergantung soal sih kita pakainya yang apa. Kalau kita pakai yang uji 2 pihak itu gambarnya kayak gini. Jadi yang merah-merah yang sini, yang ini namanya daerah penolakan atau daerah kritis nih. Ditulis di daerah kritis, yang sini juga. Kalau yang sini daerah penerimaan. Karena ini 2 pihak, jadinya ada setnya nih ada 2 gini. Garisnya gini ada 2. Kalau uji 1 pihak kanan, jadi yang setnya ini sebelah kanan ini. Di sebelah kanan. Jadi daerah penolakannya itu sebelah kanan. Kalau yang uji 1 pihak kiri, jadi yang penolakannya itu daerah kiri. Jadi ini bisa dibaca dulu untuk menentukan kriterianya. Jadi nanti itu kita akan mencari lalu akan ketemu kriterianya. Jika Z, jika kita pakai uji 2 pihak ya, Z kurang dari minus Z alpha per 2 itu tuh, atau Z lebih dari Z alpha per 2 itu, maka H0-nya ditolak. Jika ini tidak ditolak atau diterima maksudnya ya. Ini juga sama, bisa dilihat. Ini juga. Ini sama aja sih ini. Cuman beda tanda aja. Kalau uji yang pihak kanan tuh yang ini lambangnya, yang satu pihak kiri yang ini, sama aja sih. Jadi saatnya kita masuk ke pengujian hipotesis. Itu yang kita khususnya yang video ini kita akan membahas yang 1 rata-rata dan beda 2 rata-rata. Langsung ke contoh soal. Untuk yang 1 rata-rata, pimpinan pabrik susu merek A ingin mengetahui rata-rata berat bersih 1 kaleng susu bubuk yang dipasarkan masih tetap 450 atau sudah lebih kecil dari itu. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih adalah 120 gram.
di simpangan bakunya ini dari sampelnya 55, kalau yang diteliti ini N yang diteliti diperoleh rata-rata berat bersih 350 rata-ratanya. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata dipasarkan tetap 450? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Jadi ini sampelnya diketahui, kalau ini rata-ratanya diketahui soal, nya diketahui, mu-nya diketahui. Jadi kita masukkan ini, formulasi hipotesis ini langkah-langkahnya ini ada A, B, C, D, barulah kita ke kesimpulan. Jadi H0 dilihat dari ini 450. Yang penolakannya itu adalah kurang dari 400. Alfanya diketahui 5%, maka 0,05. Kita cari pakai tabel Z dengan cara 0,05 dikurangi alfa ini. Kurangi alfa ini ya. 0,05 dikurangi ini. Hasilnya segini. Nah, dari tabel Z cari nilainya yang ini. Maka ketemu ini 1,64. Karena kita di sini pakainya uji yang sebelah kiri, sisi kiri, maka kita pakai tanda minus di sini. Nih, kriteria pengujiannya. Jadi HO diterima apabila Z0 ini lebih dari, ya Z0 itu yang ini nanti, lebih dari sama dengan minus 1,64. Jadi yang dimaksud itu daerah sini. Lalu H0 ditolak apabila Z0-nya itu kurang dari segini. Jadi kita masuk ke langkah keempat, yaitu uji statistiknya. Z0 sama dengan X bar min mu 0 per tau per akar N. Tinggal masuk-masukin aja dan ketahui di sini kan, tinggal dimasuk-masukin aja. Tinggal dimasuk-masukin aja di sini. Lalu ketemu nilai segini. Nah, kita dapat tarik kesimpulan bahwa Z0 itu tuh lebih dari minus 1,64. Artinya apa? H0-nya diterima. Nih, H0 diterima. Lihat syaratnya yang ini. Maka H0-nya diterima. Masuk kesimpulannya, jadi berat bersih rata-rata susu merek A per kaleng yang dipasarkan adalah 450. Masuk ke contoh soal yang satunya, yaitu beda dua rata-rata. Pemilik toko menjual dua macam bola merek A dan B, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan rata-rata lamanya menyala bola lampu. Jadi merek A dan B itu dianggap pemilik toko itu sama rata-rata menyalanya. Dengan pendapat alternatif A lebih kecil dari B, guna menguji pendapat itu dilakukan percobaan dengan menyalakan 95 buah lampu merek A. Di 9 sampelnya yang untuk merek A itu 95 dan 55 untuk merek B. Jadi ketahui itu ya 95 itu untuk A, 55 untuk merek B sebagai sampel acak. Ternyata bola lampu merek A dapat menyala rata-ratanya sini. Jadi ini yang A. Jadi yang A itu tadi berapa ini? 940. Kalau untuk yang B, ini rata-ratanya 977 jam. Diketahui simpangan baku A adalah 80 jam dan B adalah 90 jam. Dengan menggunakan taraf nyata 5%, sudah pendapat tersebut. Nah, masuk-masukin aja. Tadi yang pertama nih 95. Ini ada dua ya, dibagi menjadi dua ya. Nih, tak bisa. Jadi yang pertama atau ini, yang kedua tuh yang ini. Diketahui dari mana? Dari soal-soal ini aja. Masuk-masukin. Ini simpangan baku. Ini simpangan baku yang sebelah sini. Ini simpangan baku juga. Ini rata-ratanya. Ini tadi sampelnya yang diambil. Nah, kita pakai caranya sama. Formulasi hipotesisnya kita masukkan.
Kan menduganya tadi kan lampu A sama lampu B sama. Berarti ini 1 sama 2 sama dengan sama. Kalau nyarinya tuh apakah kurang dari yang kedua ini, lampu bulan 2. Ketahui juga alfanya itu 5%. Maka 0,05. Caranya juga sama, yaitu 0,05 diminus alfanya ini. Maka mendapat ini. Didapatkan 1,64. Dari mana? Dari tabel Z. Kalian bisa mencari nilai Z yang segini. 0,45. Nanti kan ketemu di tabelnya itu yang 1,64. Tapi karena kita menggunakan uji pihak kiri, jadi tambahkan minus di situ. Lalu kita masuk ke kriteria pengujian. Ini yang uji pihak kiri ya. Jadi yang sebelah sini itu minus 1,64. H0 diterima apabila Z0 lebih dari minus 1,64. Jadi yang arah sini. H0 ditolak apabila Z0 kurang dari ini daerah kritisnya. Kita masukin ke rumus uji statistik. Pertama ini rumusnya ya. Rumus namanya. Kita hitung dulu yang penyebutnya. Ini kita hitung ke sini. Kita hitung maka kita mendapatkan nilai ini. Nah, kalau ini kita masukkan aja X1 barnya didapatkan dari sini. X1 bar. Masukkan. Terus ada minus 977 ini dapat dari sini. Masukkan. Terus ini dari mana? Dari sini. Ini dimasukkan ke sini. Maka kita mendapat nilai minus 2,526. Nah, dari nilai tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Z0 itu kurang dari minus 1,64. Artinya, H0-nya ditolak. Ya. Jadi, rata-rata lamanya bola lampu A dan B menyala tidak sama. Jadi, termasuk di daerah kritis ini. Di sini yang daerah si kiri. Oke, sekian. Saya Vincent, terima kasih.